Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Saat ini kita bersukacita bersama dengan bangsa kita Indonesia yang saat ini merayakan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, di dalam rasa syukur, saat ini kita bersama-sama merayakan iman di dalam ibadah. Kita masuk di dalam ibadah. Ibadah peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia saat ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita bersukacita dengan kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kemerdekaan memberikan kita sebuah kebebasan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita menghayati refleksi kemerdekaan yang demikian. Kemerdekaan mengajarkan kita berbahasa, membangun kata-kata, dan mengucapkan kepentingan. Kemerdekaan mengajarkan kita menuntut dan menulis surat selebaran. Kemerdekaanlah yang membongkar kuburan ketakutan dan menunjukkan jalan. Kemerdekaan adalah gerakan tak terpatahkan. Kemerdekaan selalu di garis terdepan. Berdasarkan refleksi yang demikian, marilah kita menyatakan penyesalan karena kita belum sepenuhnya mempergunakan status kemerdekaan kita untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Terlebih kita belum bisa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama sebagai wujud refleksi kemerdekaan yang kita terima. Oleh sebab itu, mari dengan segala kerendahan hati kita mohon pengampunan dari Tuhan. Kita bertobat, menyesali dosa yang kita lakukan dengan kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 291, Maha Besar, dengarkan ratap umat-Mu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi kita yang sudah melakukan pertobatan, maka Tuhan berkenan memberikan anugerah pengampunan di dalam kehidupan kita.
Berita anugerah terambil di dalam Roma pasal 5 ayat 1-3 yang demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Demikianlah anugerah Tuhan untuk kita semua. Kita tanggapi dengan sukacita. Kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 267, Damai di Dunia. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Saat ini kita patut bersukacita di dalam suasana kegembiraan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Saat ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang memerdekakan kehidupan kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan boleh mengingatkan bahwa kebebasan yang kami terima menjadikan kami semakin bertanggung jawab dan juga bisa membebaskan orang lain dari belenggu-belenggu kejahatan, penindasan, dan bahkan hal-hal buruk yang sedang kami alami. Terima kasih ya Allah, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan
di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 pada pagi hari ini, terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai ayat 16 yang demikian. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menyebut Yakub, ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini kita patut bersukacita dan berbahagia karena Tuhan mengizinkan kita untuk kita menghayati kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa kita Indonesia, yaitu sudah 76 tahun. Ternyata Allah Sang Pencipta langit dan bumi itu adalah Allah yang terus berkarya, melihat dan juga memelihara langit dan bumi dan semua ciptaan yang sudah dijadikannya. Allah Sang Pencipta itu berkehendak juga berprakarsa dan bertindak memelihara kesejahteraan seluruh umat manusia dan juga kelangsungan hidup umat ciptaannya dengan melepaskan semua ciptaan dari penderitaan. Di dalam memelihara ciptaannya itu, ternyata Allah berkenan melibatkan diri di dalam sejarah kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu, dengan mengikut sertakan ciptaannya yaitu manusia sebagai kawan sekerja Allah, manusia yang diikut sertakan Allah itu menjadi pelayan Allah. Sekali lagi, manusia yang diciptakan itu menjadi pelayan Allah yang harus memperjuangkan terwujudnya karya pemeliharaan Allah atas semua ciptaan yang sudah dijadikan Allah di dunia ini. Dan tidak heran, kerelaan Allah mengikut sertakan manusia di dalam karya penyelamatannya, yaitu umat manusia tidak hanya berlaku pada zaman dulu saja, tetapi juga berlaku pada saat ini dan seterusnya. Oleh sebab itu, kerelaan Allah mengikut sertakan ciptaannya, dalam hal ini adalah manusia, juga berlaku di dalam kehidupan masa kini dan juga kehidupan umat beriman dan kita semua sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul, Stefanus di dalam pembelaannya di hadapan mahkamah agama mengajak orang-orang yang hadir di sana pada waktu itu serta kepada orang-orang beriman menerima dan membaca kitab
Kisah Para Rasul yang saat ini kita baca bersama, untuk bersama-sama belajar tentang pemeliharaan Allah atas umat manusia dari sejarah pengalaman kehidupan Yusuf dan juga Yakub serta keturunannya. Karena bagi Stefanus, di dalam setiap kehidupan tokoh Alkitab itu memiliki maksud dan tujuan agar kehidupan umat saat ini, termasuk kita, itu terus diingatkan bahwa Allah tetap memelihara ciptaannya sekalipun ciptaannya itu mengalami penderitaan. Dengan kalimat singkat, kalimat padat dan jelas di ayat 9a, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Iri hati, dendam, kebencian akhirnya mengakibatkan penderitaan bagi sesama. Stefanus melukiskan kesibukan manusia pada kisah ini, yaitu saudara-saudara Yusuf yang sangat membenci Yusuf, padahal mereka adalah saudara. Di dalam merencanakan dan melakukan perbuatan jahat yang didorong oleh kebencian, didorong oleh iri hati, dengan menjual Yusuf sebagai budak kepada para orang Ismail. Kita bisa lihat kisah itu di dalam Kejadian pasal 37. Dan pada akhirnya dengan mata iman Yusuf dapat melihat bencana itu berubah menjadi sebuah kemenangan. Dengan mata iman Yusuf dapat melihat tangan Allah yang penuh kasih bekerja di belakang kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Yusuf dijual ke Mesir sebagai budak, dipenjarakan tanpa salah, dan bahkan dilupakan oleh orang yang telah menolongnya. Tetapi akhirnya Yusuf itu dipakai oleh Allah sebagai penguasa di tanah Mesir, dan Yusuf mampu menolong saudara-saudaranya, ayahnya Yakub dan semua keluarganya, diangkat kembali, dipulihkan kembali, mendapatkan pemulihan dan kebebasan dari Tuhan. Itulah sebabnya Yusuf dapat bersaksi bahwa apa yang direka-rekakan yang jahat terhadapnya, segala sesuatu yang sudah direncanakan, yaitu rencana jahat terhadapnya, ternyata juga telah mendorong Allah memiliki rencana yang baik di dalam kehidupan Yusuf, yaitu rencana kebaikan untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Kita bisa melihat respon Yusuf atas pekerjaan Allah di belakang kejahatan yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya, menjadikan Yusuf tetap setia di dalam tugas yang dimandatkan kepadanya, melayani sebagai budak di penjara. Ternyata sama baiknya dengan melayani sebagai menteri, karena keduanya pada hakikatnya itu dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya Stefanus di dalam bacaan Kisah Para Rasul menyimpulkan bahwa Yusuf sebagai orang yang dianugerahi kasih karunia dan hikmat oleh Allah. Ternyata kerelaan Allah mengikut sertakan manusia di dalam karya pemeliharaannya atas semua ciptaan yang ada di dunia ini juga berlaku di dalam kehidupan bangsa kita Indonesia yang saat ini berulang tahun yang ke-76, yaitu ulang tahun kemerdekaan. Allah Sang Pencipta tidak hanya menganugerahi bangsa kita
dengan kemerdekaan saja. Wis, diberikan kemerdekaan begitu saja. Tetapi Allah Sang Pencipta juga berkenan memelihara kelangsungan hidup bangsa kita sebagai bangsa yang sudah merdeka. Sehingga saat ini kita diperhadapkan dengan situasi yang harus terus dijaga, yang harus terus dibangun untuk kemajuan bangsa dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini bersama-sama seluruh umat percaya dan juga seluruh rakyat Indonesia, kita sedang memperingati dan merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-76. Oleh sebab itu ketika kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 16, pengakuan Stefanus akan kehidupan umat percaya yang dialami oleh Yusuf, keluarganya dan juga saudara-saudaranya, mengingatkan kita sebagai bangsa yang sudah merdeka. Yang pertama, bahwa sebagai warga negara, baik rasanya bahwa peringatan dan perayaan kemerdekaan yang saat ini kita rayakan bersama, kita pergunakan untuk mensyukuri kesetiaan Allah di dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa ini. Meskipun kita ketahui bersama, bangsa kita, rakyat Indonesia dan kita semua tidak pernah luput dari berbagai kesulitan, tantangan kehidupan, dan bahkan saat ini pandemi COVID-19 yang terus menghantui kehidupan kita, yang terus kita putus penyebarannya. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa peringatan dan rasa syukur yang saat ini kita rayakan bersama, mengingatkan untuk kita tetap bersyukur. Walaupun kemerdekaan itu sudah diberikan, ternyata tidak lepas dari tantangan, hambatan, pergumulan kehidupan bangsa, dan bahkan juga pandemi COVID yang saat ini kita hadapi bersama. Ternyata sebagai orang beriman, ketika umat percaya sudah dibebaskan dari kuasa dosa, dari belenggu maut, ternyata kehidupan umat percaya itu tidak berhenti di situ saja. Ternyata kehidupan umat yang sudah diselamatkan juga akan masih mengalami rintangan, mengalami cobaan dan pergumulan kehidupan. Tetapi kalau kita belajar dari Yusuf, kita melihat dengan kacamata iman, kita melihat dengan kacamata Allah, ternyata penderitaan, pandemi COVID, dan juga permasalahan kehidupan yang lain itu mengingatkan bahwa semuanya itu dipakai Tuhan untuk mendewasakan iman kita, bahwa segala sesuatu itu harus disyukuri walaupun keadaan begitu berat, walaupun keadaan itu tidak mudah, seperti apa yang dialami oleh Yusuf ketika harus difitnah, ketika harus dibenci, ketika harus dijual oleh saudaranya kepada orang-orang yang ada di Mesir. Yang kedua, sebagai orang yang melihat di dalam pemerintahan, sebagai umat percaya yang terlibat di dalam kehidupan bangsa ini, mari kita gunakan peringatan dan perayaan kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan bangsa kita. Hendaknya kita berbenah diri, kita memperbaiki kehidupan kita ketika kita mengabdi, ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kemerdekaan memang sudah diberikan, tetapi hendaknya itu menjadikan semangat untuk kita memberikan kehidupan kita, yaitu berani untuk berbenah, berani untuk memperbaiki hidup di dalam pengabdian kita kepada bangsa dan juga kepada gereja. Bagi kita umat beriman,
apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sudah terjadi, ternyata mendorong kita untuk memperbaiki diri, untuk berbenah agar kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik lagi. Dan yang terakhir, sebagai warga negara, sebagai umat percaya yang sudah diselamatkan, ternyata peringatan kemerdekaan ini membuat kita memiliki komitmen, yaitu komitmen untuk terlibat aktif membangun kehidupan bangsa melalui setiap apa yang kita lakukan, setiap gagasan, ide, pemikiran, dan bahkan daya juang yang akan kita lakukan. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kemerdekaan sudah diberikan Tuhan kepada bangsa kita Indonesia. Kemerdekaan sudah kita terima. Mari kita berbenah, memperbaiki diri, dan tetap bersyukur walaupun kita sudah merdeka. Tetapi Tuhan mengingatkan, sama seperti apa yang dialami oleh Yusuf, akan ada cobaan, akan ada masalah, akan ada hal-hal yang kita temukan, yaitu hal-hal yang tidak mudah, yang mungkin akan menghambat perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Begitupun juga di dalam kehidupan bergereja. Walaupun kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, belenggu maut, Yesus sudah mati dan bangkit, memberikan keselamatan, memberikan kemerdekaan sebagai orang percaya. Tetapi pada akhirnya kenyataan dan juga perjalanan kehidupan yang kita lalui tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari sakit penyakit, tidak lepas dari pergumulan kehidupan, tidak lepas dari yang namanya cobaan hidup. Tetapi semuanya harus kita lihat menggunakan kacamata iman, menggunakan kacamata rohani, bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kehidupan orang percaya. Sama seperti Tuhan memberkati dan memakai Yusuf, walaupun ia dibenci, walaupun ia dijual oleh saudaranya, walaupun ia harus difitnah, tetapi Tuhan memakai Yusuf sebagai berkat bagi kehidupan bangsanya. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Yusuf dipakai Tuhan. Begitupun juga di dalam kehidupan kita, kehidupan bapak ibu semua, semuanya akan Tuhan pakai. Baik rasa sukacita kita, baik penderitaan, sakit penyakit, dan bahkan pergumulan kehidupan akan dipakai Tuhan untuk melihat karya Allah. Dan kita pun akan mengerti bahwa ketika kita menggunakan kacamata iman, ketika kita menggunakan kacamata rohani, ternyata Tuhan itu begitu mengasihi kehidupan kita. Tuhan begitu mengasihi bangsa kita. Tuhan begitu mengasihi gereja kita. Dan Tuhan begitu mengasihi kehidupan bapak ibu semua. Yang saat ini kita sedang sakit, kita percaya Tuhan akan memerdekakan kita melalui kesembuhan yang Tuhan nyatakan. Melalui pandemi COVID, Tuhan akan memerdekakan kita. Tuhan akan menolong kita melalui pandemi COVID-19 dengan ucapan syukur. Oleh sebab itu, mari bersama-sama dengan bangsa Indonesia, dengan pemerintahan, kita menjadi teladan terbaik. Kita mematuhi protokol kesehatan, karena hanya itulah yang akan menolong kita melewati pandemi COVID-19 di dalam suasana sukacita dan ucapan syukur. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, walaupun penderitaan begitu berat, walaupun kehidupan begitu sulit, walaupun perjalanan kehidupan keluarga dan gereja mungkin banyak tantangan, tetapi kita harus ingat,
Tuhan sudah berkorban. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi kehidupan kita, orang percaya. Maka kita sepatutnya harus bersyukur. Sepatutnya kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, memberikan hidup dan hati kita untuk yang terbaik bagi kehidupan bangsa, gereja, keluarga, dan kehidupan kita secara pribadi. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang sudah merdeka, dan selamat menjadi bagian warga gereja GKJ Argo Mulyo yang terus diberkati Tuhan, dan selamat menjadi manusia yang sudah dimerdekakan. Mari kita gunakan kemerdekaan itu untuk membangun kehidupan bangsa, kehidupan gereja dan keluarga, dan semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Tetap semangat, kita pasti bisa melewati pandemi COVID-19 ini di dalam ucapan syukur. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Merdeka! Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah menerima firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama bersyukur, kita berdoa, kita bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Ketika Tuhan sudah memberikan kemerdekaan yang ke-76 bagi bangsa kami Indonesia, hendaknya kami patut bersyukur. Kami mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan agar segala sesuatu yang kami lakukan boleh berguna untuk membangun bangsa, kehidupan, gereja, dan bahkan keluarga kami. Terima kasih ya Allah untuk kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami, bahwa kemerdekaan itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi kami sadar ketika kami menjalani kemerdekaan, ternyata ada tantangan, ada pergumulan, dan bahkan cobaan yang terus kami hadapi. Hal itulah yang mengingatkan kami untuk kami terus berserah, memohon pertolongan dari Engkau, dan terus mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami yang sudah dimerdekakan. Terkhusus kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang saat ini bergumul karena pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan akan bersama-sama dengan pemerintahan kami untuk kami boleh memutus penyebaran COVID-19, agar kami boleh melewati pandemi COVID-19 ini dengan penuh harapan, penuh iman, dan semuanya itu terjadi. Dan boleh Tuhan nyatakan pemulihan bagi bangsa kami ketika kami bersama dengan pemerintahan kami mematuhi protokol kesehatan. Dan inilah wujud syukur kami ketika kami bersama-sama dengan pemerintahan memutus penyebaran COVID-19. Terkhusus kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang saat ini Tuhan pakai untuk memulihkan bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati seluruh tenaga kesehatan. Tuhan memakai rumah sakit rujukan. Biarlah melalui semuanya ini Tuhan menyatakan pemulihan bagi bangsa kami. Kami boleh melewati pandemi COVID-19. Kami boleh terbebas dan terhindar dari COVID-19 karena penyertaan dan juga tuntunan Tuhan. Engkau memberkati tenaga kesehatan ketika mereka harus berjuang, ketika mereka harus melayani. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberikan perlindungan dan keselamatan bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan juga bersama-sama dengan mereka
ketika mereka menjadi pahlawan kesehatan bagi bangsa kami. Biarlah pandemi COVID-19 mengingatkan kami bahwa rentannya hidup kami, bahwa fananya tubuh kami, dan kami hanya mengandalkan Tuhan sebagai Sang Penolong kehidupan, sebagai Sang Penolong kesehatan, dan juga sebagai sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, bencana alam, peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak kami harapkan, kami pertaruhkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami boleh menghayati kehidupan melalui setiap sukacita, melalui setiap duka cita, dan bahkan bencana yang terjadi. Bahwa inilah kehidupan yang kami jalani, dan inilah kehidupan yang boleh kami syukuri bersama-sama dengan gereja, dengan keluarga dan bangsa, untuk kami terus mengandalkan Tuhan untuk kehidupan ini. Terima kasih ya Allah, Engkau memberkati gereja-Mu GKJ Argo Mulyo. Engkau memberkati seluruh jemaat di dalam pergumulan mereka masing-masing. Biarlah segala sesuatu boleh terjadi. Tuhan nyatakan mujizat bagi kehidupan umat-Mu, seluruh pasamuan yang saat ini terus bergumul secara pribadi. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami, inilah seruan dan permohonan kami, dan inilah iman dan pengharapan kami. Kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup, yang sudah memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami, dan juga sudah memerdekakan kami dari kuasa dosa dan maut. Terpujilah Kristus kekal selamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita patut bersukacita dan bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan, berkat, dan juga kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita akan memberikan rasa syukur kita ketika kita mengumpulkan persembahan. Roma pasal 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mengumpulkan persembahan dengan rasa syukur, diiringi pujian Kidung Jemaat 335, Manusia yang Meluku. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bersama-sama dengan umat percaya, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ibu, bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah menerima sabda Tuhan yang memerdekakan kita. Oleh sebab itu Tuhan mengutus kita di dalam berkat-Nya untuk kita tetap menjadi saksi Kristus yang dimerdekakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari semua kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera bagi bangsa Indonesia dan kepada semua umat percaya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah pada saat ini dengan kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 336, Indonesia Negaraku.